saking bergaulnya sama ustazah terus. Baik. Masyaallah. Tafadhali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat melanjutkan mabahas rutin kita, kajian rutin kita, dan insyaallah taala hari ini kita akan bahas Kitabul Jami', bagaimana menjadi seseorang yang mendapatkan akhlak yang mulia. Semoga Allah tabaraka wa taala mudahkan diri kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulul Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, zaman as-sunnah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah pernah membahas tentang pembagian dari akhlak itu sendiri. Pembagian akhlak ada yang terbagi tiga, ada yang terbagi dua. Terbagi tiga, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, dan akhlak kepada sesama makhluk. Kemudian yang terbagi dua, akhlak jibilli atau akhlak jibiliyah, yang itu adalah bawaan, watak, karakter yang memang Allah Azza wa Jalla berikan. Yang kedua adalah muktasab, yang bisa diusahakan, yang bisa dicari, yang bisa diupayakan. Nah, bagaimana kalau seseorang Allah berikan akhlak jibilinya itu nggak banyak yang bagus, nggak banyak yang bagus. Apakah kemudian dia tidak bisa merubah akhlak yang tidak bagus tersebut bisa menjadi bagus? Jelas bisa. Yang tadi yang kedua tuh ada muktasab, ada akhlak yang bisa diusahakan, diupayakan, dicari, dilatih, dibiasakan. Sehingga yang tadinya akhlaknya mungkin banyak yang buruk menjadi berubah. Jadi berubah. Dan ini juga menepis anggapan orang-orang yang tidak mau berusaha untuk merubah wataknya atau karakternya. Dengan berdalih, anak sudah seperti ini. Kalau mau terima anak seperti ini silahkan, nggak terima ya udah, salah ini. Terus untuk apa adanya nasihat? Untuk apa adanya dakwah? Untuk apa adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar? Untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Untuk apa Allah utus para nabi dan rasul? Itu semua tidak lain yang memperbagus akhlak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan innama bu'ithu liutammima salihal akhlak, fi riwayah makarimal akhlak. Salah satu manfaatnya Allah utus para nabi dan rasul, Allah turunkan kitab-kitabnya, diwajibkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, diwajibkan kita untuk memberi nasihat kepada orang yang minta nasihat dan seterusnya, kan gitu. Tidak lain tidak bukan untuk memperbaiki akhlak. Salah satu manfaatnya untuk memperbaiki akhlak. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, tidaklah aku diutus ke atas muka bumi ini kecuali hanya untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak. Quraisy kita tahu bersama bagaimana luar biasa tuh. Darah mereka panas, mudah menumpahkan darah. Akhlak mereka luar biasa, banyak yang buruk. Walaupun ada akhlak yang baiknya, betul, ada akhlak baiknya. Seperti menjamu tamu, kemudian menundukkan pandangan, itu ada Quraisy, Masya Allah. Tapi banyak akhlak-akhlak mereka yang ternyata apa? Buruk. Jadi keagamaan dan akhlak mereka luar biasa buruk. Nabi SAW datang kepada mereka untuk merubah itu semua. Merubah agama mereka agar menjadi tauhid, tidak melakukan kesyirikan, merubah akhlak mereka agar menjadi baik. Jadinya, lihat para sahabat Nabi itu. Radhiyallahu anhum jami'an. Manusia terbaik yang Allah tampakkan di atas muka bumi ini. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Yang tadinya mungkin apa? Jahiliyah luar biasa, buruk. Jahiliyah, jahil, bodoh. Tapi ketika mengenal Islam mereka berubah, semuanya berubah tuh ya kan. Berubah.
Maka Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Dahulu, orang ketika menuntut ilmu agama Allah tidak menunggu waktu lama untuk terlihat perubahan pada dirinya. Perubahan pada apa? Hanya pada penampilan. Paling gampang itu penampilan. Walaupun penting. Penting penampilan, subhanallah. Tapi paling paling mudah pada kiatnya. Tinggal beli, kemudian rubah penampilannya. Bukan hanya pada penampilan, tapi pada kekhusyuannya, pada habitnya, kebiasaannya, pada lisannya, pada matanya, pada kekhusyuannya kepada Allah, ketundukannya akan syariat Allah, pada akhlaknya. Semuanya berubah tuh. Dari kebaikan-kebaikan orang tersebut luar biasa, Masya Allah, sangat banyak ketika dia belajar ilmu agama Allah, dan itu tidak menunggu waktu lama, kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Nah, disitulah pentingnya, ikhwan, ketika kita mempelajari tentang adab dan akhlak, salah satu yang paling utama tidak lain agar kita amalkan, agar kita praktekkan ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui, agar kita memiliki akhlak yang mulia seperti Nabi kita Muhammad SAW. Sama persis nggak bisa, betul. Karena akhlak yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad SAW itu luar biasa. Itu mukjizat tersendiri yang Allah berikan kepada beliau. Nggak mungkin sama persis, berat, luar biasa, nggak bisa. Tapi paling tidak apa? Mendekati paling tidak. Dan Allah Azza wa Jalla tetap menjadikan Nabi kita Muhammad SAW suri tauladan yang wajib kita ikuti dari segala hal. Salah satunya dalam masalah akhlak. Nah, disinilah pentingnya seorang muslim dan muslimah harus mengetahui apa saja cara atau kiat agar kita mendapatkan akhlak yang mulia. Yang pertama, cara atau kiat yang pertama agar kita mendapatkan akhlak yang mulia, memiliki akidah yang selamat. Akidahnya benar dulu. Akidahnya kuat dulu dan benar. Memiliki akidah yang kuat dan selamat. Orang yang memiliki akidah yang lemah, apalagi akidahnya batil, salah, sesat, naudzubillah akidahnya, maka dia nggak akan pernah mendapatkan akhlak yang mulia. Ini pelajaran penting nih, ikhwan, nih, bagi diri kita semua. Ketika kita mengatakan saya belajar akidah yang benar, saya belajar tauhid, saya belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu semua harus beriringan dengan akhlak yang mulia. Karena salah satu buah manis dari akidah yang benar, akhlaknya pun mulia. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ilmunya yang luar biasa luas dan tingginya, akidah yang sangat luar biasa kuatnya, masya Allah, dan itu beriringan dengan akhlaknya tambah mulia. Betul ya? Betul ini, subhanallah. Jadi ini Allahu Akbar, ini cambuk bagi diri kita semua nih, ikhwan, yang mengatakan saya ahlus sunnah, saya pengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Bagaimana akhlak kita di tengah manusia? Bagaimana akhlak kita kepada orang tua? Bagaimana akhlak kita kepada tetangga? Bagaimana akhlak kita kepada tamu? Bagaimana akhlak kita kepada teman, sahabat? Bagaimana akhlak kita kepada kerabat? Bagaimana akhlak kita kepada orang kafir? Bagaimana akhlak kita kepada jamadat, kepada benda mati? Bayangkan ada akhlaknya. Bagaimana akhlak kita kepada diri kita sendiri? Allahu Akbar. Karena harusnya semakin bagus dan kuat akidah seseorang, semakin bagus pula akhlaknya, bukan sebaliknya. Orang belajar akidah malah jadi tambah apa? Tambah naudzubillah min dzalik, tambah kencang kepada manusia. Semuanya sesat-sesatin, luar biasa. Nah, ini. Harusnya tambah lemah lembut kepada manusia, tambah kasih sayang, tambah memiliki akhlak yang mulia. Bukan malah sebaliknya. Bukan malah sebaliknya. Nah, ini biasa orang-orang yang sabuk putih nih ya. Kenapa sabuk putih orang kalau mau baru belajar apa? Karate atau taekwondo, betul ya, baru sabuk putih, baru belajar 1-2 jurus semuanya berantem aja, padahal baru 1-2 jurus. Berbeda ketika orang sudah sabuk hitam dan 3 kan gitu ya, tenang pembawaannya. Nah, ini hati-hati nih, ketika kita mungkin baru belajar ilmu agama Allah ini, nah semuanya apa dibantai luar biasa, habis luar biasa tuh, nggak tersisa. Seakan-akan kemudian dirinya aja tuh yang benar. Subhanallah, ini salah nih, kan. Harusnya semakin lemah lembut kepada manusia, semakin berkasih sayang kepada manusia, semakin sabar kepada manusia, semakin menunjukkan akhlak yang mulia dan seterusnya. Nah, itulah iman ya, ikhwan, karena akidah itu adalah iman. Sementara orang yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.
Maka semakin bagus akidahnya, imannya semakin kuat. Semakin kuat imannya, semakin bagus akhlaknya harusnya. Itu berbanding lurus semua tuh, ikhwan. Ketika kita belajar ilmu agama Allah, malah tambah mengeraskan hati kita, na'udzubillah, malah tambah keras kepada manusia, malah tambah kemudian tidak memberikan uzur kepada saudara kita, na'udzubillah. Jangan-jangan bukan ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan tuh, ikhwan. Hati-hati nih. Hati-hati nih. Ketika setelah ngaji, malah kemudian apa? Senyum nggak pernah kepada orang, berikan kebaikan nggak pernah. Ini gimana ini mau kenceng-kencengan? Ini salah besar ini, ikhwan. Tunjukkan akhlak yang mulia kepada manusia. Berdakwahlah bukan hanya dengan lisan kita, tapi juga dengan akhlak kita. Perhatikan ini, ikhwan. Masih lihat banyak luar biasa nih. Orang-orang yang belajar akidah, manhaj luar biasa, kok tambah kenceng. Kok tidak menunjukkan akhlak yang mulia dalam hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Berapa banyak lagi luar biasa. Belajar akidah, Masya Allah. Belajar sunnah kuat, Masya Allah. Tapi muamalahnya rusak di tengah manusia. Gimana ini? Muamalah. Muamalah itu termasuk akhlak luar biasa. Subhanallah. Berapa banyak orang-orang tertarik masuk ke dalam Islam, melihat bagaimana muamalah dan juga akhlak Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Luar biasa banyaknya. Ini ngaji juga, utang nggak bayar-bayar. Ngaji juga, nipu juga. Ngaji juga, kerjaan juga, malas juga. Kan kacau ini, ikhwan. Ini mencoreng nama dakwah ini, mencoreng nama sunnah ini. Na'udzubillah seperti ini. Mencoreng nama Islam seperti ini. Harusnya semakin dia bagus keislamannya, semakin bagus akidahnya, semakin bagus imannya, semakin kuat akidahnya, manhajnya, maka semakin bagus pula akhlaknya. Nah, salah satu nyambung ke masalah muamalah tadi. Karena kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla masuk ke dalam agama ini secara gafah, secara totalitas. Yang kedua, ya ikhwan, cara agar mendapatkan akhlak mulia yang kedua, berdoa kepada Allah. Doa, mohon kepada Allah agar Allah berikan akhlak yang mulia. Karena tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla nggak mungkin kita bisa mendapatkan akhlak yang mulia. Nggak mungkin, mustahil. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa saja doanya? Luar biasa banyaknya, Masya Allah. Banyak contoh doa bercermin. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Fi riwayah, Allahumma kama hassanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan penciptaanku, baguskan pula akhlakku. Ini doa bercermin dan juga boleh dibaca ketika waktu-waktu istijabah doa ataupun kapanpun. Agar kita berharap mendapatkan akhlak yang mulia, itu paling pendek mungkin. Betul ya? Atau doa yang lain, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah kepadaku ya Allah bagusnya akhlak. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Tunjuki kepadaku, kasih hidayah kepadaku ya Allah untuk membaguskan akhlak. Dan tidak ada yang bisa memberikan itu kecuali Engkau ya Allah. Enggak ada yang bisa memberikan petunjuk kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'ah, dan palingkan aku dari keburukan akhlak ya Allah. La yasrifu anni sayyi'ah illa anta. Dan tidak ada yang bisa memalingkan dari keburukan akhlak tersebut kecuali Engkau ya Allah. Kecuali Engkau ya Allah. Allahu akbar. Nah, ini yang kedua, doa kepada Allah. Doa kepada Allah. Doa juga berlindung kepada Allah dari akhlak yang buruk. Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Dalam satu riwayat dari Tabrani kalau nggak salah. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya akhlak. Wal a'mal, dari buruknya amalan. Amal buruk, maksiat, dosa, kedurhakaan. Wal ahwa, dari buruknya hawa nafsu yang selalu mengarahkan kepada keburukan pasti. Wal adwa, dan dari buruknya penyakit. Berlindung kepada Allah dengan 4 hal nih. Dari buruknya akhlak, dari buruknya amalan, dari buruknya hawa nafsu, dan dari buruknya penyakit. Subhanallah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ikhwan saja masih doa kepada Allah Azza wa Jalla agar memiliki akhlak yang baik dan dijauhkan dari akhlak yang buruk, bagaimana kita? Bagaimana dengan kita? Ini yang kedua, sering-sering doa kepada Allah ikhwan. Dan jangan pernah meremehkan tentang doa ini ikhwan. Jangan pernah meremehkan doa ini. Baik kita berdoa untuk diri kita atau kita doakan orang lain. Nah, misal kan banyak orang apa? Ustaz, gimana agar dia dapat hidayah begini. Ini yang salah satu paling penting yang sering kita lupakan. Doa. Banyak kita menyepelekan masalah doa. Bangun di sepertiga malam. Bangun di waktu istijabah doa ketika Allah turun ke langit dunia.
Yang Allah mengijabahkan doa pada saat itu. Doa khusus, doakan. Doakan diri kita yang paling pertama jelas. Kemudian doakan orang-orang yang kita cintai agar mereka dapatkan hidayah. Doakan orang-orang yang kita cintai agar mereka mempunyai akhlak yang luar biasa bagusnya. Doa. Jangan pernah mengecilkan doa. Ini luar biasa doa ini. Ikhwan, Allahu Akbar. Karena banyak dari kita, wah udah Ustaz doa. Ya terus. Baru 1 tahun. Baru 2 tahun kok. Nabi Zakaria berdoa puluhan tahun mendapatkan anak. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa puluhan tahun agar dapatkan anak. Luar biasa. Dan husnudzan kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah ketika kita berdoa. Nah, perhatikan ya ikhwan. Perhatikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, cara agar mendapatkan akhlak yang mulia. Yang ketiga, mujahadah. Mujahadah. Apa itu mujahadah? Bersungguh-sungguh dalam memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita. Mujahadah. Harus ada kesungguhan. Karena kalau nggak ada kesungguhan, ada ujian sedikit saja, hilang tuh biasanya. Harus ada kesungguhan, sungguh-sungguh benar-benar ingin memperbaiki akhlaknya. Harus ada mujahadah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69. Dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Lihat bahasa Arabnya, ada tambahan huruf alif. Walladzina jahadu. Bukan jahadu, enggak. Tapi jahadu, panjang. Maksudnya apa? Kesungguh-sungguhan kita untuk mencari keridhaan Allah, berjihad sungguh-sungguhnya bukan sekali 2 kali, bukan 10-20 kali, enggak. Terus panjang. Mujahadahnya sungguh-sungguhnya berarti apa? Harus terus-menerus, panjang luar biasa, ikhwan. Dan Allah janjikan kepada kita, orang-orang yang terus-menerus berjihad, bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan berikan jalan-jalan kami kepadanya. Allahu Akbar. Pasti kami akan berikan jalan-jalan kami kepada mereka. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Allahu Akbar. Lihat, ini kesungguh-sungguhan ikhwan. Harus panjang. Jadi ketika kita ingin merubah akhlak kita, nggak bisa 1-2 hari. Betul ya? Yang sudah tabiatnya mungkin wataknya bertahun-tahun seperti itu, kemudian dia mau merubah seperti membalikan telapak tangan, nanti dulu sabar. Seperti orang dorong mobil, betul ya? Berat luar biasa pertama, tapi ketika roda itu mulai berputar, maka beratnya akan menurun pasti. Nah, sama seperti itu. Ketika kita ingin merubah akhlak kita yang sudah bertahun-tahun lamanya, harus ada kesabaran. Harus ada kesungguh-sungguhan. Harus ada semangat dalam merubah akhlak tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla pasti akan melihat apa? Pasti akan melihat bagaimana kesungguh-sungguhan kita nih. Pasti akan melihat bagaimana kesungguh-sungguhan kita di dalam merubah akhlak kita. Allah Azza wa Jalla akan menentukan hasilnya, tapi kita yang mengusahakan dengan semaksimal mungkin. Dan juga berdoa kepada Allah. Nah, ini dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69. Nah, barang siapa yang bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsunya untuk bisa menghiasi dirinya dengan berbagai macam keutamaan akhlak, maka Allah Azza wa Jalla insya Allah akan berikan kepadanya akhlak-akhlak yang baik dan akan Allah singkirkan dari akhlak-akhlak yang buruk dalam dirinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, di antara cara atau kiat agar mendapatkan akhlak yang mulia adalah muhasabah, introspeksi diri. Muhasabah, mengoreksi diri kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan kepadaku aib-aibku, kekurangan-kekuranganku. Lihat bahasanya ahda, menghadiahkan. Semoga Allah merahmati seseorang yang datang kepadaku, berdua jelas ya, jangan bukan depan umum. Kemudian apa? Menyebutkan, engkau afwan, ini antum kekurangan di sini ya, kelihatannya antum harus perbaiki ini berdua di depan umum. Semoga Allah merahmati orang seperti ini. Ikhwan, kita tidak akan tahu rambut kita nih sudah bagus atau belum kecuali dengan 2 cara. Yang pertama ngaca, betul ya?
Yang kedua dikasih tahu orang. Karena kita nggak bisa ngelihat nih di atas kita. Maka sama seperti itu, seakan-akan kita sering ketika nggak ngelihat diri kita nih, tidak muhasabah, tidak introspeksi, atau nggak dikasih tahu orang. Biasanya semuanya bagus dalam diri kita tuh. Wah, seakan-akan sudah ahlu surga banget tuh, masya Allah, betul ya. Tapi ketika kita duduk, coba kita muhasabah dosa-dosa kita, Allahu Akbar, bingung gitu. Bingung, saking banyaknya dosa tersebut. Dan saking rahman dan rahimnya Allah Azza wa Jalla tidak langsung mengazab diri kita dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Atau dikasih tahu orang tadi, saya katakan tuh. Nah, ini muhasabah ini penting nih, Ikhwan. Lihat diri kita nih, ya Allah, bagaimana akhlak saya kepada suami saya, bagaimana akhlak saya kepada istri saya, bagaimana akhlak saya kepada orang tua saya, bagaimana akhlak saya kepada anak-anak saya. Introspeksi juga, subhanallah. Introspeksi diri kita masing-masing. Nah, coba selesai kajian ini, contoh suami istri ini, tanya kepada pasangan hidupnya. Suami tanya kepada istrinya, istri tanya kepada suaminya, bagaimana saya di matamu? Apa saja yang saya kurang? Apa saja yang saya salah? Apa saja yang harus saya perbaiki? Apa saja akhlak-akhlak buruk yang masih ada pada diri saya? Kita perbaiki bersama, yuk, bismillah. Jangan takut, betul ya? Ntar keluar tuh, Masya Allah, catatan itu. Oh, abang nih bang, 1, 2, 3, 4. Atau tadi tuh, adik ini deh, ngomong kepada istrinya mungkin. Ini 1, 2, 3, wah keluar catatannya, Masya Allah tuh. Kalau niatnya memang untuk memperbaiki diri satu dengan lain, luar biasa bagusnya. Luar biasa bagusnya. Karena pasangan hidup kita itu paling tahu bagaimana akhlak dari asli kita, ya kawan. Karena nggak mungkin mujamalah, nggak mungkin basa-basi bertahun-tahun sama pasangan hidupnya tuh. Aslinya pasti akan keluar semuanya, betul ya? Nah, kalau kita orang baik, ya kawan, maka orang yang paling pantas mendapatkan kebaikan kita yang paling pertama adalah keluarga kita. Itu jelas. Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, orang yang paling baik kepada keluarga aku, kata Nabi. Allahu Akbar. Nah, banyak orang ketika di luar dengan teman-temannya bisa berakhlak mulia, bisa senyum, bisa ketawa, bisa baik, dermawan, tapi ketika masuk ke dalam rumah hilang itu semua. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah, salah banget ini, Khan. Sunnah Nabi SAW jelas yang paling pertama harus kita berikan kebaikan adalah keluarga kita, anak istri kita ya. Seorang istri coba lihat bagaimana ketika dia taat dan nurut kepada suaminya, bagaimana dia melayani suami dengan baik dan benar atau tidak, kan gitu. Atau sering suaranya 7 oktav terus kepada suaminya, atau sering membantah kepada suaminya, atau sering subhanallah. Dan jangan pernah saling menyalahkan. Ya, oh, abang kan begini, adik kan wah gak akan kelar itu. Tidak. Tunaikan haknya masing-masing, tunaikan kewajibannya masing-masing. Adapun haknya dia diberikan atau tidak, minta kepada Allah. Itu paling nikmat ya, ikhwan. Apa kewajiban saya nih sebagai seorang suami? Apa kewajiban saya nih sebagai seorang istri misalkan gitu ya? Kita tunaikan kewajiban kita, adapun hak kita ditunaikan sama pasangan hidup kita atau tidak, minta kepada Allah. Selesai. Itu nggak akan pernah baper kayak gitu. Nikmat hidup seperti itu. Nggak akan pernah sakit hati tuh. Nanti ujung-ujungnya kalau kita menunaikan kewajiban, pasangan hidup kita tidak, akhirnya ujungnya udah saya nggak mau lagi. Salah. Kita melakukan itu karena Allah tabaraka wa taala. Bukan coba timbal balik. Subhanallah. Tunaikan kewajiban kita, hak kita minta kepada Allah. Itu paling nikmat. Itu paling nikmat. Maka coba muhasabah diri kita. Salah satu dengan pasangan hidup kita, dengan orang tua, anak, dan seterusnya. Yang kelima, ikhwan. Cara yang kelima agar mendapatkan akhlak yang mulia, merenungkan keutamaan akhlak mulia. Oh, ini luar biasa. Kemarin sudah kita sebutkan beberapa ya. Kita mengetahui dan merenungkan keutamaan dari akhlak yang mulia. Saya sering katakan, kalau kita ingin bersemangat melakukan satu bentuk amalan saleh, maka ketahuilah keutamaan dari amal saleh tersebut. Kalau kita ingin semangat berpuasa sunnah, ketahui apa saja tuh keutamaan puasa sunnah, luar biasa. Kalau kita ingin bersemangat untuk sholat malam, ketahui itu dan renungkan tentang keutamaan-keutamaan dari sholat malam, qiyamul lail, bangun malam. Kalau kita ingin bersemangat dalam bersedekah, ketahui dan renungkan tentang keutamaan-keutamaan sedekah, luar biasa banyaknya, Masya Allah. Salah satunya ini. Kalau saya terus berusaha membaguskan akhlak saya, maka insya Allah Ta'ala saya akan dapatkan keutamaan 1, 2, 3, 10, 20, 30, dan seterusnya. Allahu Akbar.
Tapi kalau saya tidak berusaha dengan sekuat tenaga memperbaiki akhlak-akhlak saya yang buruk, satupun keutamaan itu nggak ada yang saya dapatkan. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini disebutkan oleh para ulama masalah ini. Dan luar biasa banyaknya. Contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang mukmin melebihi akhlak yang mulia. Bayangkan, nggak ada sesuatu lain. Nggak ada yang lain kecuali ini nih. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat di timbangan seorang mukmin nanti di hari kiamat. Kita pasti akan ditimbang di hadapan Allah melebihi akhlak yang mulia. Bayangkan. Wah, istimewa itu ya kan. Jadi kalau orang punya akhlak yang mulia itu mengalahkan luar biasa orang-orang yang lain. Itu contoh satu saja, betul ya? Keutamaan akhlak yang luar biasa. Belum Rasulullah SAW juga menyebutkan innal mu'min la yudraku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang puasa terus-menerus dan sholat terus-menerus dengan akhlak mulianya, dengan akhlak baik. Bayangkan. Orang puasa terus-menerus, siangnya, malamnya sholat terus-terus. Nggak gampang itu. Itu bisa didapatkan ketika orang memiliki akhlak yang mulia. Nabi kita Muhammad SAW diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim karena apa? Karena akhlaknya mulia. Luar biasa, Masya Allah. Makanya nggak ada, ikhwan. Tidak ada orang-orang saleh terdahulu yang dibenci oleh manusia, dimusuhi oleh manusia karena akhlaknya buruk. Nggak ada. Kalau manusia nggak suka kepada kita, benci sama kita karena akhlak kita buruk, ada yang salah sama diri kita tuh, ikhwan. Tapi kalau kita dimusuhi oleh manusia, dicibir oleh manusia, kemudian apa? Tidak disukai oleh manusia karena kita menyampaikan kebenaran al-haq, itu sampai hari kiamat sunnatullah. Nabi kita Muhammad SAW dengan akhlak yang mulia seperti itu, orang Quraisy bukan membenci Nabi kita karena akhlaknya buruk, enggak. Tapi karena beliau mendakwakan tauhid, tapi karena beliau mendakwakan al-haq, itu yang seperti itu sunnatullah pasti. Tinggal kita yang sabar, terus berjalan di atas ketakwaan bagi Allah. Allah akan berikan jalan keluar, kan gitu. Jadi lihat diri kita masing-masing, ya kawan. Lihat diri kita masing-masing, subhanallah. Nah, banyak dari diri kita tidak introspeksi diri kita tadi itu. Nah, mengetahui tentang keutamaan akhlak yang mulia itu akan memberikan diri kita dampak positif yang luar biasa tuh, untuk memunculkan motivasi bagi diri kita yang sangat kuat untuk melakukan dan mewujudkan dari akhlak-akhlak mulia tersebut. Wah, ini luar biasa, Masya Allah. Ini luar biasa, Masya Allah. Maka siapapun yang Allah Azza wa Jalla berikan akhlak mulia kepadanya, bersyukurlah kepada Allah. Allah sedang menginginkan banyak kebaikan kepada dirinya dunia akhirat. Dan siapapun yang Allah berikan sedikit akhlak mulianya, maka naudzubillah, jangan-jangan nggak ada, maka menangislah, karena bisa jadi Allah Azza wa Jalla ingin berikan banyak keburukan kepadanya dunia akhirat. Nasallahu alaihi wasallam. Yang keenam sebaliknya nih, ikhwan. Yang keenam sebaliknya, merenungkan atau memikirkan tentang dampak buruk akhlak yang jelek. Merenungkan atau memikirkan tentang dampak buruk akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Ini luar biasa nih. Jika kita memperhatikan, memikirkan, merenungkan tentang dampak negatif, dampak buruk dari akhlak yang jelek, itu akan pasti berbuah penyesalan terus-menerus tuh. Akhlak yang buruk itu akan berbuah penyesalan. Sehingga kalau kita merenungkan, ya Allah, saya nggak mau nyesel lah. Saya nggak mau nyesel, mau ngapain saya nyesel? Kesedihan berkepanjangan, rasa tidak senang hati, na'udzubillah, itu akan mendorongnya untuk menjauhi akhlak-akhlak buruk tuh, betul ya? Contoh al-ghadab, orang yang gampang marah lah. Bukan berarti marah nggak boleh ya, ada marah yang terpuji dan sudah kita bahas dulu. Marah karena Allah, marah ketika syariat Allah dan Rasulnya dilanggar, itu marah terpuji. Tapi marah orang yang memang gampang marah, gampang dikit-dikit apa, emosi dikit-dikit marah, ini nggak baik. Gara-gara hal yang sepele, ngamuk nggak jelas, luar biasa, ini nggak baik. Apa kata Abu Darda radhiyallahu anhu?
aqrabu ma yakunul 'abdi min ghadabillah idza ghadab. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan kemurkaan Allah Azza wa Jalla ketika dia dalam keadaan marah. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan kemurkaan Allah adalah ketika dia dalam keadaan apa? Marah. Karena orang ketika dalam keadaan marah nggak bisa mengontrol dirinya biasanya. Dia akan melakukan hal-hal yang bahaya luar biasa tuh. Ketika dia marah, dia bisa zalimin orang. Ketika dia marah memuncak, dia bisa bunuh orang bahkan. Dia bisa melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kita pikirkan nih, kalau saya marah, ya Allah, akhirnya ujung-ujungnya nyesel. Coba lihat orang-orang di jalan tuh. Tuh deh. Emosi macam-macam. Wow. Akhirnya ketika di videoin aja kan. Ujung-ujungnya minta maaf. Kan gitu ya. Nyesel. Nyesel itu subhanallah azim. Nah, di sini penting seseorang untuk memikirkan dampak buruk ini, kan. Dampak buruk dari akhlak yang jelek. Itu bahaya. Itu sangat luar biasa banyaknya. Nah, makanya tadi saya terlupakan ketika mujahadah, tentang masalah mujahadah tadi, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merubah akhlak kita, itu memang harus terus-menerus sabar. Harus terus sabar, harus terus-menerus sabar dalam merubah akhlak kita tersebut. Ada satu orang, subhanallah, orang yang temperamental luar biasa. Saya ingat jadi ini ketika saya bicara masalah marah nih. Saya ingat satu orang, orang temperamental luar biasa di jalan kerjanya tinggal berantem aja lah. Kadar Allah orang ini baca satu hadis Nabi SAW. Lihat, satu hadis, satu dalil, bukan 100, bukan 1000, bukan sejuta, enggak. Satu. Tapi langsung dia praktekkan dalam kehidupan ini bedanya. Langsung dia amalkan dalil yang sudah dia ketahui tersebut. Hadis apa itu? Man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang yatasabbar. Yatasabbar itu berusaha menjadikan dirinya sabar. Padahal dia nggak sabar. Bisa jadi dia tahan sama merah luar biasa. Barang siapa yang berusaha menjadikan dirinya sabar, yusabbirullah. Allah yang akan jadikan dia seorang penyabar. Allah yang akan berikan kepadanya kesabaran. Allah yang kasih. Berarti kewajiban kita ngapain? Berikhtiar atau berusaha dengan cara yang maksimal, betul ya? Doa kepada Allah, urusan hasil Allah yang berikan. Tapi yakinlah innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Sesungguhnya Allah nggak mungkin pernah menyia-nyiakan usaha orang yang beriman. Dia baca hadis tersebut, diazamkan dirinya, dia tekad bulatkan pada dirinya. Insya Allah saya mau amalkan hadis ini. Insya Allah saya mau praktekkan hadis ini, bukan saya nggak mau jadi orang temperamental yang ujung-ujungnya nyesel saya. Apa yang terjadi? Hari itu ada aja yang bikin kepalanya mau meledak luar biasa. Ada aja yang menjadikan dirinya mau marah luar biasa. Apa ini? Ujian. Betul ya? Mau naik tingkat harus diuji dulu. Lulus nggak? Lulus nggak? SD, SMP, SMA itu kan ujian semua tuh. Betul ya? Mau naik tingkat, ada ujiannya. Ada ujiannya. Kalau nggak lulus nggak bisa naik. Kan gitu. Tapi dia ingat dengan hadis tersebut. Dia mau marah, mau meledak, dia ingat hadis tersebut. Man yatasabbar yusabbir Allah. Allah takdirkan pendek lagi hadis itu. Masya Allah yang dia baca. Orang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah yang jadikan dia penyabar. Allah yang berikan kesabaran kepada dia. Tahan. Dia tahan mungkin sama merah luar biasa. Wah, dia lawan hawa nafsunya. Satu lulus. Ntar kedua begitu juga mau meledak, dia tahan lagi luar biasa. Sekarang, Masya Allah, di jalan untuk membunyikan klakson aja nggak pernah. Kecuali yang memang benar-benar apa? Diperlukan kan gitu. Bayangkan dari yang tadinya berantem aja kerjaan di jalan sampai kemudian berubah 180 derajat. Ini menunjukkan apa? Akhlak, tabiat, watak seseorang, mungkin bawaan itu bisa dirubah kok. Bisa dirubah. Maka salah orang mengatakan ya bisa dirubah, saya terima saya seperti ini. Nggak bisa, rubah sedikit, sedikit, sedikit. Berat memang mungkin, tapi bisa. Dan bisa merubah itu agama, ya kawan. Agama. Siapa yang nggak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagaimana kerasnya beliau ketika di Quraisy, ketika beliau masih belum masuk dalam Islam. Siapa yang nggak kenal Umar, luar biasa tuh. Tapi ketika masuk ke dalam Islam bisa menjadi orang yang paling cengeng luar biasa ketika jadi imam. Di hadapan Allah cengengnya, bukan di hadapan musuh Allah, enggak. Di hadapan Allah disebutkan oleh Syaddad ibn Aus ketika beliau jadi imam, beliau jadi khalifah dulu, jadi imam. Aku mendengar isak tangis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada jamaah, kepadaku aku dengar, padahal aku di saf paling belakang dari Masjid Nabawi.
Dulu nggak ada speaker. Tuh deh, di soft paling belakang. Lihat, bisa jadi orang yang sangat cengeng tapi di hadapan Allah. Hatinya lembut luar biasa ya kawan. Lembut luar biasa. Allahu Akbar. Nah, itu menunjukkan bahwa tabiat, watak, karakter itu bisa dirubah dengan agama Allah Azza wa Jalla ya kawan. Dengan agama insya Allah. Salah satunya ini memikirkan dampak buruk dari akhlak yang jelek. Jika orang memikirkan dampak buruk seperti ini, penyesalan yang terus-menerus, kesedihan yang berkepanjangan, rasa tidak tenang di hati, maka itu akan mendorong dirinya, motivasi dirinya untuk mengurangi bahkan menghilangkan dari akhlak buruknya pada dirinya. Yang ketujuh, yang ketujuh, bersahabat dengan orang-orang yang berakhlak mulia. Itu ini. Al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu tergantung agama teman karibnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah siapa yang dia jadikan teman dekatnya tersebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal ini. Apa kata orang Arab? Sahib, sahib. Teman itu yang menarik. Teman itu yang menarik. Nah, berarti kan nih. Seperti magnet. Imma kita yang ditarik atau kita yang menarik. Karena dalam pertemanan hanya dua tuh. Mempengaruhi atau dipengaruhi. Kalau kita kuat, kita bisa mempengaruhi, maka pengaruh yang baik-baik supaya kita dapatkan pahala. Tapi kalau kita lemah dan kebanyakan manusia ini yang kedua nih lemah, dipengaruhi kan gitu, maka bertemanlah, bersahabat dekatlah dengan orang-orang yang baik agar dipengaruhi kebaikan terus. Teman ini luar biasa ya, Allah luar biasa ya. Ada satu orang sudah bagus, masya Allah, sudah kenal sunnah bertahun-tahun, masya Allah. Sebentar saja balik ke teman buruknya, balik lagi ke lembah keburukan. Ini real ya, Juan. Saya lihat depan mata kepala saya ini. Bahkan sudah punya cucu, bayangkan ya, sudah punya cucu nih. Bukan punya anak lagi, sudah punya cucu. Dulu ini memang buruk luar biasa, tapi dapat hidayah sunnah. Mendapatkan hidayah sunnah, dari wajahnya terpancar hidayah, Masya Allah, cahaya keimanan. Bertahun-tahun, Masya Allah. Tapi kemudian ketika kembali ke teman buruknya lagi, balik lagi ke lembah keburukan lagi. Balik lagi ke lembah kemaksiatan lagi. Teman, ini hati-hati, bukan cuma anak kita loh, kita juga. Yang paling terpenting ini. Kalau kita ingin mendapatkan akhlak yang mulia, bertemanlah dengan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, itu nular kebaikan itu insya Allah. Nular, Masya Allah. Sebagaimana keburukan nular. Anak kita coba contoh. Di rumah diajarin bagus, Masya Allah. Keluar sebentar ketemu teman yang buruk. Balik ke rumah, ngomongnya jorok semua, kotor semua. Itu teman, bayangkan. Teman itu luar biasa mempengaruhi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan akhlak yang mulia, bertemanlah, bersahabat dekatlah dengan orang-orang yang memiliki akhlak dan adab yang mulia yang baik. Itu akan mendorong selalu diri kita untuk memperbaiki akhlak kita, mengikuti akhlak yang baik kepadanya akan nular kepada diri kita. Dan itu kenikmatan tersendiri yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada teman saleh, teman yang baik, teman yang saleh dan saleh. Nah, ini yang ketujuh, bersahabat dengan orang yang memiliki akhlak yang mulia. Yang kedelapan, sering mengunjungi orang yang berakhlak mulia. Nah, ini bisa guru, bisa orang lain, bisa siapa kan itu. Kalau tadi berteman, ini mengunjungi, sering mengunjungi orang yang berakhlak mulia. Wah, ini benar banget ya. Sering mengunjungi orang-orang yang berakhlak mulia. Makanya para ulama salaf terdahulu sering mulazamah. Mulazamah itu melazimkan, terus nempel dengan gurunya. Salah satu manfaatnya untuk melihat bagaimana akhlak gurunya. Apa kata Imam Az-Zahabi? Orang yang duduk di majelis Imam Ahmad bin Hambal itu sekitar 5.000 orang kurang lebih. 5.000 orang yang duduk di majelis Imam Ahmad, bayangkan. 500 diantaranya menulis, mencatat hadis dari Imam Ahmad. Wal baqun, dan sisanya yata'allamuna samt wal adab. Dan sisanya 4.500 berarti mempelajari bagaimana keluhuran akhlak mulia dari Imam Ahmad bin Hambal. Ajib. Istimewa. Ini ulama nih, kawan. Ini ulama luar biasa betul nih. Karena kalau ulamanya sudah kacau, ustadznya sudah kacau, wah apalagi murid nih.
apa peribahasa tuh? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lalu guru misal, wah temperamental luar biasa, selalu nyalahin orang, wah muridnya lebih parah itu pasti. Parah pasti. Iya tadi subhanallah. Salah satunya mengunjungi orang-orang berakhlak mulia. Disebutkan dari Al-Ahnaf bin Qais, dia mengatakan, dahulu kami sering bolak-balik mengunjungi Qais bin Asim dalam rangka mempelajari sifat al-hilm. Al-hilm ini lemah lembut, sabar. Nah, ini al-hilm. Kemudian apa? Berpaling dari orang bodoh. Itu hilm tuh, lemah lembut, sabar. Sebagaimana halnya kami belajar ilmu fikih. Bayangkan. Kami dulu berbolak-balik tuh mengunjungi Qais bin Asim dalam rangka mempelajari sifat hilmnya, itu akhlak mulianya tadi. Kesabarannya, kelemah lembutannya, sebagaimana halnya kami belajar ilmu fikih. Ajib. Ajib, luar biasa. Dan bisa jadi orang yang berakhlak mulia tersebut, ikhwan, bukan orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Karena belum tentu. Belum tentu, subhanallah. Harusnya orang yang memiliki ilmu yang tinggi mengamalkan ilmunya. Salah satu contoh mengamalkan ilmu, akhlaknya baik. Tapi tidak semua orang Allah Azza wa Jalla berikan taufik hidayah untuk bisa mengamalkan ilmunya. Ada orang-orang yang taufik hidayahnya berhenti sampai berilmu doang, tidak sampai beramal. Harusnya ilmu tersebut berbuah dengan amalan, amal saleh kan gitu. Nah, salah satu bentuk amalan adalah akhlak yang mulia, kan itu istimewa, Masya Allah. Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Masin Al-Abad Al-Badr, hafizahullah ta'ala, pernah satu waktu bawa kitab, disebutkan di kelasnya, bahwa kitab banyak luar biasa ke dalam kelas. Kemudian beliau memanggil satu orang murid beliau, mahasiswa beliau. Panggil suruh ke depan, dikasih buku tersebut sebanyak-banyaknya. Ini kenapa Syekh Anas dikasih buku nih? Kemarin kata Syekh, kamu nggak masuk. Kemudian aku mengabsenmu. Kemudian ada nama sesuatu yang menjadikan mungkin satu kelas itu tertawa gitu. Jadi aku mengabsen dirimu. Kemudian Syekh mungkin mengeluarkan jokes-jokes gitu ya. Ketika ngeliat namanya mungkin agak lucu. Kemudian satu kelas tertawa dan kau nggak ada. Kalau nggak salah sering gaib atau gimana gitu subhanallah. Ada yang mengatakan tidur mahasiswa-mahasiswa ini. Ada beberapa lah. Nah, aku takut kata Syekh, engkau nggak ridho dengan perbuatanku yang menjadikan satu kelas itu tertawa. Maka ini di antara bentuk permintaan maafku. Aku berikan kau kita, tolong maafkan aku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa Masya Allah ya. Luar biasa Masya Allah. Ada yang lain mengatakan dia masuk tapi ketika kita absen nggak nyaut karena tidur. Maka Syekh mengatakan ya Aba Naum, istaiqid, wahai Abu Naum. Abu Naum bapaknya tidur, bangun. Ketika mengatakan Abu Naum, satu kelas ketawa gitu. Intinya melakukan sesuatu yang Syekh anggap itu bisa ditakutkan akan menyakitkan hati orang tersebut. Padahal mungkin kalau kita ya subhanallah nggak ada masalah betul ya. Tapi lihat ulama, aku takut dengan perbuatanku seperti ini, seperti itu engkau tidak ridho, nggak rela, maka maafkan aku berikan kitab ini. Lalu ganti dari apa? Minta maaf diriku. Luar biasa ya kawan. Itu meleleh orang betul-betul. Istimewa, Masya Allah. Ada satu ustaz, ini luar biasa, hafizahullah ta'ala, semoga Allah berikan selalu penjagaan kepadanya, hidayah, taufik kepadanya. Satu ustaz luar biasa, kiblat anak pribadi khusus melihat ustaz ini nih, kiblat untuk agar akhlak kita tambah baik. Lihat bagaimana ustaz ini. Kalau ustaz ini membawa umroh, bimbing umroh, hampir bisa dipastikan hampir seluruh jamaah umroh itu cinta sama ustaz ini. Karena akhlaknya luar biasa mulianya, bagus Masya Allah. Luar biasa. Satu rombongan cinta sama ustaz ini karena akhlaknya luar biasa Masya Allah, benar-benar. Dan ternyata bukan hanya ketika di bimbing jamaah umroh, ternyata memang kesehariannya Masya Allah ustaz ini. Disebutkan orang yang di daerah tempat tinggal ustaz tersebut, ustaz ini lagi jalan pakai motor. Jalan, tiba-tiba ngelihat di pinggir jalan muridnya yang biasa ngaji sama dia, sama istri sama anaknya motornya mogok. Saat ini minggir, kenapa?
Motor anak kontrolnya mau goksan. Oh, antum pakai motor anak aja dulu. Hah? Oke, setelah pakai motornya. Nanti motor antum anak yang bawa ke bengkel. Kira-kira mau nggak gitu ya, kawan? Nggak bakal mau, betul ya? Sama seperti orang nggak mau. Masa antum yang bawa? Nggak mau. Nggak, kata Ustaz, enggak. Antum sama anak istri, bukan sendiri. Anak sendiri, gampang. Dan bengkel deket di sini. Padahal mungkin bengkel jauh katanya. Bengkel deket di sini. Gua nggak mau dipaksa. Sama Ustaz tersebut akhirnya apa? Ini perintah guru kepada murid. Pakai motor saya. Nanti saya gampangin. Pakai. Betul ya? Pakai, semua pakai. Orang ketika lihat ini masalah motor Ustaz Fulan bukan? Oh, iya betul. Kemana Ustaz? Ustaz lagi dorong motor saya ke bengkel. Gak enak nih jawabnya. Subhanallah. Bayangkan. Allahu Akbar. Istimewa. Lihat. Mengunjungi orang-orang yang berakhlak mulia. Kita ambil bagaimana akhlak mereka. Nah, ini banyak. Subhanallah. Akhlak-akhlak itu bukan hanya dipelajari di perut-perut kitab. Tidak. Tapi langsung real ketika ngelihat bagaimana akhlak-akhlak ulama langsung kita lihat depan mata kepala kita. Istimewa. Istimewa. Masya Allah. Itu akan menjadikan diri kita sangat luar biasa. Masya Allah. Sangat luar biasa. Langsung kita lihat, betul ya? Tadi yang saya katakan, Imam Ahmad benar-benar apa? Dilihat oleh manusia bagaimana akhlak yang mulia, mau mempelajari bagaimana keluhuran akhlak adab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Yang kesembilan, sering membaca sejarah hidup orang-orang saleh terdahulu. Orang yang memiliki akhlak mulia jelas dari para nabi dan rasul, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, dari para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para a'immatul mujtahidin rahimahumullahu taala. Baca kisah-kisah mereka tuh bagaimana akhlak mereka yang luar biasa, Masya Allah ikhwan. Sangat luar biasa. Kita akan melihat dan kita akan berpikir tuh, subhanallah. Kok ini ya? Ada orang kayak gini nih ya? Subhanallahiladzim. Nah, itu disebutkan para Masya Allah. Contoh, satu ulama, kalau nggak salah saya lupa ingat, kalau nggak salah Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala pernah sakit. Tetangganya Yahudi. Tetangga Yahudi ini menjenguk Imam Hasan al-Basri. Kenapa menjenguk? Karena ketika tetangga Yahudi ini sakit, Imam Hasan al-Basri sering ngejenguk. Maka Yahudi ini ngejenguk Imam Hasan al-Basri ketika Imam Hasan al-Basri sakit. Saya lupa Imam Hasan al-Basri kalau nggak salah. Maka ketika masuk ke rumah Imam, masuk ke kamarnya, tetangga Yahudi ini mencium aroma yang kurang sedap di dalam kamarnya tersebut. Wahai Imam, ini bau apa ya? Ini bau air kotoran. Di mana di sana tuh? Ketika lihat ditunjuk di sana, dia baru ngeh nih tetangganya. Di situ. Itu di balik situ rumah saya itu. Dalam hatinya. Dia tanya, Imam, ini air kotoran dari mana? Dari rumahmu. Dari rumahmu. Hah? Kenapa nggak ngomong, wahai Imam? Aku nggak tahu, subhanallah. Aku sungkan, nggak enak aku. Ini berapa lama seperti ini, wahai Imam? 11 tahun namanya. Satu hari nggak kuat ya kan? 11 tahun lamanya. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Apa kata Yahudi? Wahai Imam, saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berapa banyak orang-orang yang tertarik masuk ke dalam Islam karena akhlak, ikhwan. Dan ini langka zaman sekarang di kaum muslimin, ikhwan. Betul? Langka. Coba lihat, kita mau cari pegawai yang amanah dan jujurnya susahnya luar biasa bukan main. Padahal mayoritas Islam negara kita. Contoh tuh akhlak yang baik, amanah, jujur, kan gitu ya. Perhatikan baik-baik, ikhwan. Allahu Akbar. 11 tahun, Allahu Akbar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan apa? Tidak pantas Islam disandingkan dengan kebanyakan kaum muslimin sama sekarang. Karena Islam ini tinggi dan tidak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam tersebut. Sedangkan kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang tidak mengamalkan dari nilai-nilai keislaman dalam hidup mereka kecuali hanya sedikit. Allahu Akbar. Sadaq. Benar. Dan kalau kita baca sejarah hidup para ulama salaf terdahulu, luar biasa ya. Luar biasa, Masya Allah. Yang ke-10, membaca dan mempelajari buku-buku tentang akhlak dan adab yang baik. Salah satu buku kita nih, Kitabul Jami'. Membaca kitab-kitab, buku-buku tentang akhlak dan adab. Nah, kita baca, kita pelajari,
kita datangi kajiannya tentang adab dan akhlak. Contohnya kitab Tadhkiratus Sami' Imam Ibnu Jama'ah, Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi, Adabud Dunya wad Din Imam Al-Mawardi, Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala Imam karya Imam Ibnu Hibban, atau ini nih Imam Ibnu Hajar Asqalani dari kitab Kitabul Jami'-nya, dan banyak luar biasa ya, dan banyak. Dan alhamdulillah ustaz-ustaz kita di Indonesia ini juga banyak menulis kitab tentang akhlak. Contohnya Ustadz Abu Ihsan dan istri beliau Ummu Ihsan menulis kitab luar biasa bagus, masya Allah, aktualisasi akhlak Muslim atau aktualisasi akhlak salaf. Itu luar biasa bagus banget, masya Allah itu contoh. Nah, membaca, mempelajari tentang kitab-kitab atau buku-buku tentang sifat, tentang adab dan akhlak yang baik. Maka itu semoga bisa memberikan kebaikan kepada diri kita. Yang ke-11, tidak putus asa untuk memperbaiki diri. Jadi jangan putus asa ya kawan. Tidak putus asa dalam memperbaiki diri. Terus coba, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, terus. Jangan putus asa. Terkadang lulus, terkadang enggak. Namanya manusia belajar. Namanya belajar harus ada salah biasa. Kesalahan itu bisa menjadi pelajaran besar bagi diri kita, kan gitu ya. Maka jangan putus asa untuk bisa merubah, memperbaiki akhlak kita. Maka lambat laun insyaallah ta'ala Allah Azza wa Jalla akan berikan kebaikan kepadanya. Jangan putus asa untuk memperbaiki diri kita. Dengan kata lain harus sabar tuh. Tidak putus asa dan sabar dalam memperbaiki akhlak buruk kita. Yang selanjutnya, memiliki cita-cita yang tinggi. Memiliki cita-cita yang tinggi, 12 berarti ya. Karena cita-cita yang tinggi ini akan melahirkan kesungguhan, memompa semangat untuk maju, dan akan menjauhi dari hal-hal yang hina dan rendah. Cita-cita harus tinggi. Cita-cita harus tinggi. Anak insya Allah Ta'ala akan dekat dengan kedudukan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak mulianya. Cita-citanya tinggi, kawan. Nah, harus seperti itu, subhanallah. Kalau cita-citanya rendah, berat, subhanallah. Berat. Kemudian selanjutnya yang 13, menerima nasihat dan kritikan yang membangun. Menerima nasihat dan kritikan yang membangun. Ya, siapa orang yang menasihati kita dan itu memang manfaat dan itu membangun diri kita, terima ya kawan, terima. Nah, itu mungkin 13 ya insyaallah ta'ala dari kiat-kiat agar menjadikan akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada diri kita akhlak yang mulia ya kawan. Allahumma amin. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya. Insya Allah semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kami persilahkan bagi yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Sambil menunggu Ustadz, bagaimana kita menyikapi ini ya Ustadz? Misalnya ada seorang Ustadz yang konon memang bermanhaj salaf, tapi masih melakukan hal-hal yang diperselisihkan gitu. Jadi misalnya masih merokok atau melakukan hal-hal yang lain gitu ya, masih pakai baju yang belum syar'i, itu bagaimana Ustadz? Nah. Bolehkah kita mengambil ilmunya Ustadz? Karena sebenarnya bagus gitu Ustadz yang disampaikan itu. Ya. Yang pertama, Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Khulasah Ta'zim al-Ilm menyebutkan tentang tariqul jadah al-musilatu ilaih, jalan yang mengantarkan seseorang yang bisa mengantarkan untuk bisa mendapatkan ilmu. Jadi jalan ilmu ini sudah baku kata Syekh.
Kata para ulama, jalan untuk dapatkan ilmu itu sudah baku. Sebagaimana kalau kita mau jalan ke Priuk, misal, jalannya kan bisa lewat situ gitu. Maka jalan ketika orang ingin dapatkan ilmu itu sudah baku digariskan oleh para ulama. Gimana caranya? Tidak lain tidak bukan menghafal matan-matan ringkas yang sudah jadi pegangan. Kemudian mempelajarinya dari guru yang baik dan bisa memberikan pelajaran. Nah, guru yang baik dan bisa memberikan pelajaran, kata Syekh, itu harus memiliki dua sifat pada guru tersebut. Harus memiliki dua sifat. Yang pertama, al-ifadah. Mumpuni. Ilmunya memang mumpuni. Ahli dalam bidang tersebut. Ahli dalam bidang tersebut harus punya ilmu. Nggak mungkin guru tersebut kita belajar dari diri nggak punya ilmu. Bukan ahlinya. Nggak mungkin. Kemudian sifat yang kedua yang harus dimiliki an-nasihah. An-nasihah itu apa? Layak menjadi seorang guru. Dia layak menjadi seorang guru, kata Syekh, itu ketika dia punya dua sifat lagi. Apa itu? Yang pertama, salih. Harus salih guru tersebut. Sehingga dicontoh oleh murid-muridnya. Perhatikan ikhwani. Karena kalau guru yang saya katakan, guru itu sudah apa kencingnya berdiri, muridnya bukan berlari lagi, muter-muter itu subhanallah. Harus salih. Supaya lilik tidak. Kesalehan gurunya tersebut agar diikuti, dicontoh oleh para muridnya. Yang kedua, guru tersebut layak dikatakan kalau dia mengetahui cara-cara mengajar seperti apa, kan gitu. Syahid dari bahasan kita, layak menjadi seorang guru tersebut harus punya apa? Salahiyatus syekh. Harus ada kesalehan dalam diri syekh tersebut. Maka nggak boleh kemudian ketika kita berguru kepada orang yang ternyata kesalehannya kacau, akhlaknya luar biasa buruk, misal guru tersebut misal naudzubillah gay, homo, nggak boleh. Tapi ilmunya bagus Ustaz, nggak boleh, subhanallah, nggak ada subhanallah. Atau guru tersebut kemudian apa? Menyepelekan tentang masalah sholat, apalagi contoh sholat berjamaah. Para ulama terdahulu luar biasa, masya Allah, dalam menegakkan sholat berjamaah. Allahu Akbar. Mereka lihat dulu tuh guru tersebut gimana sholat berjamaahnya. Kan dan seterusnya. Ini salahiyatus syekh, kesalehan dari guru tersebut itu sangat luar biasa. Maka ketika ustadz tersebut naudzubillah berbuat sesuatu yang walaupun mungkin dikatakan ini masih khilaf dan seterusnya, tapi yang hal tersebut jelas ada pada hakikatnya bukan, yang pertama bukan khilaf yang mu'tabar, betul ya, bukan khilaf yang diakui oleh para ulama. Khilaf mungkin kalau tanya khilaf ini semuanya ada khilaf, kan gitu. Semuanya ada khilaf kalau seperti itu. Yang kedua, itu sangat dicontoh buruk sama muridnya yang ujung-ujungnya memberikan syubhat bahaya kepada muridnya. Oh itu kan boleh, ini kan boleh, ini kan boleh, ini boleh. Akhirnya ntar ujung-ujungnya apa? Musik kan boleh. Kan ada Imam Ibnu Hazm yang bolehkan. Nanti kan ini boleh, ini ada khilaf nih, ini kan boleh. Subhanallah. Semuanya dikhilafkan akhirnya. Salahiyatus syekh, kesalehan dari guru tersebut itu sangat luar biasa besar pengaruhnya. Sangat luar biasa besar. Maka hati-hati subhanallah ketika kita berguru harus selektif dalam masalah hal tersebut. Harus selektif dalam masalah hal tersebut. Ada seorang guru naudzubillah min dzalik ketika hutang nggak mau bayar. Ada kayak gitu. Bukan nggak ada ini subhanallah, ada. Ini kacau subhanallah. Allahu Akbar subhanallah. Ini beratnya guru itu kan digugu dan ditiru, betul ya? Apa yang guru itu bicarakan, apa yang guru itu contohkan, murid ikut itu subhanallah. Murid ikut subhanallah. Maka jangan kemudian berguru dengan guru yang tidak punya kesalehan dalam masalah agama, tidak punya rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Al-ilmu khasyatullah. Ilmu yang bermanfaat itu rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Itu ilmu yang bermanfaat. Ketika seorang guru tersebut mempunyai rasa takut kepada Allah azza wa jalla, maka itu sesuatu yang sangat besar dan modal berharga luar biasa. Dan saya katakan tadi, bisa jadi ilmunya nggak tinggi, nggak banyak luar biasa, tapi akhlaknya mulia luar biasa. Sehingga kita bisa mencontoh bagaimana akhlaknya, masya Allah luar biasa. Allah a'lam bishawab. Insya Allah. Lebih utama akhlaknya ya Ustadz ya. Nah, ilmu dan akhlak. Ya, jadi lebih baik kita tinggalkan ya Ustadz, walaupun ilmunya tinggi, mengajarkan manhaj, tapi ada sisi-sisi yang tidak bisa dibenarkan ya Ustadz. Nah, Nabi SAW membedakan antara ilmu dan akhlak. Rasul SAW, "Idza ja'akum man taradana dinahu khuluquhu fazawwijuh." Apabila datang kepada kalian orang yang baik agama dan akhlak, lihat. Rasul membedakan antara agama dan akhlak. Karena ada orang yang beragama, ilmu agamanya masya Allah, akhlaknya nggak ada. Atau sebaliknya, akhlaknya luar biasa bagus, ilmunya dikit atau nggak ada kan gitu. Tapi dua-duanya yang paling terbaik, agamanya bagus, ilmu agamanya bagus, akhlaknya bagus. Rasul membedakan antara ilmu dan
dengan akhlak itu sendiri. Karena bisa jadi seseorang tidak Allah berikan taufik hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Maka dua nih, ilmu agama dan akhlaknya. Allah a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kira-kira faktor apa yang membuat seseorang yang ilmunya tidak banyak, ibadahnya pas-pasan, tapi punya akhlak yang mulia? Syukron, jazakallah khair Ustadz. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati Ustadz. Ada banyak. Yang pertama, bisa jadi orang tersebut berusaha dengan sekuat tenaga mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Jadi kalau ilmu kita sedikit ya, ilmunya nggak banyak. Tapi setiap dapat ilmu, dia amalkan. Dapat ilmu, amalkan. Ilmu, amalkan. Terus, wah berkah itu. Berkah luar. Walaupun mungkin ilmunya nggak banyak. Ilmunya nggak banyak, subhanallah. Yang tadi saya katakan tuh, Ustadz tadi, mungkin kalau saya sebutkan, tentu nggak kenal. Sebagian aja yang kenal, nggak banyak yang kenal. Nggak banyak yang kenal. Tapi istimewa bagaimana akhlak. Dan para ustadz yang kalangan kita sudah apa? Sudah ijma, udah masya Allah ini sih akhlak luar biasa. Kita ngikut akhlak dia aja susah, masya Allah ngikut akhlak ustadz ini. Terus senior tapi apa? Nggak dikenal biasanya, subhanallah. Disebutkan para ulama tersebut. Nah, bisa jadi karena apa? Mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui sehingga ilmunya Allah berikan keberkahan. Yang kedua bisa jadi as-sidqu ma'allah, jujur kepada Allah. Apa itu jujur? Bukan cuma ngomong jujur, bukan cuma lisannya jujur. Jujur itu keserasian, keselarasan antara hati, lisan, dan amal perbuatan. Itu jujur tuh. Nggak ada beda antara hatinya, lisannya, amal perbuatannya. Nggak ada beda di situ, kan gitu. Nggak ada perbedaan di situ. Antara hatinya, lisannya, dan juga amal Punya perbuatan. apartemen, kamu anak satu-satunya. Kalau enggak kan Nah, maka di situ pentingnya seorang muslim dan muslimah as-sidqu ma'allah, jujur kepada Allah tabaraka wa taala, keserasian, keselarasan antara hatinya, lisannya, dan amal perbuatannya harus sama itu semua tuh. Harus sama itu semua, so itu jujur. Ketika dia jujur kepada Allah, Allah akan berikan apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan. Atau bisa jadi juga kemudian dia sering berdoa kepada Allah sehingga Allah azza wa jalla berikan akhlak mulia kepadanya. Atau bisa jadi juga kemudian benar-benar apa? Berusaha dengan sekuat tenaga memfokuskan dirinya untuk memperbaiki akhlak-akhlaknya, menyibukkan diri dengan aibnya, bukan menyibukkan diri dengan aib orang lain, aibnya, aib dirinya, subhanallah. Dan seterusnya. Jadi banyak faktor yang disebutkan. Semoga diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang memiliki akhlak yang mulia. Allahumma amin. Yang lain silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Apakah kita berdosa jika membeli kitab tapi belum sempat membacanya? Hanya jadi pajangan walaupun sudah niat, cuman jika Ustadz membahas kitab tersebut baru dibaca. Mohon pencerahannya Ustadz, syukron. Banyak ini Ustadz, ibu-ibu, termasuk yang ngomong nih, kitabnya masih banyak yang belum dibaca. Nah, Masya Allah. Yang pertama, insya Allah Ta'ala harta yang dia keluarkan untuk membeli kitab jelas itu akan dihisab di hadapan Allah dengan kebaikan. Yang pertama. Jadi nggak dihabiskan dengan hura-hura, nggak dihabiskan dengan beli tas ratusan juta, kan itu ya. Itu berat tuh hisabnya tuh mungkin, subhanallah. Kecuali memang dia butuhkan, itu lain cerita. Apalagi itu bisa membawanya kepada kesombongan, atau lebih parah lagi, na'udzubillah. Tapi ketika dia beli kitab, insya Allah Ta'ala hartanya akan dihisab dengan kebaikan. Ini yang pertama. Ini poin plus, Masya Allah. Maka jangan ragu untuk beli kitab. Jangan ragu nih, jangan kemudian semuanya nggak ada yang saya baca, enggak. Insya Allah, kalaupun misal kita ternyata sudah berusaha dengan semaksimal mungkin tapi belum bisa membacanya, insya Allah Ta'ala kitab tersebut sangat bisa diwariskan kepada anak cucunya, kepada temannya, kepada gurunya, mungkin kepada siapapun. Jadi insya Allah nggak akan menyesal dan masalah beli kitab nih, yang pertama. Yang kedua, berusaha dengan sungguh-sungguh sekuat tenaga untuk apa? Membaca satu persatu dari kitab yang sudah kita beli. Walaupun belum bisa semua, betul. Saya punya kitab banyak, nggak semuanya saya baca juga, subhanallah. Maksudnya belum semuanya saya baca semua gitu, subhanallah. Tapi berusaha. Karena hasil Allah yang kasih. Perhatikan nih, ada usaha yang maksimal untuk diri. Satu hari satu lembar, satu hari satu lembar, satu hari satu halaman, satu hari satu halaman. Ada usaha gitu. Ketika ada usahanya, insya Allah Allah akan berikan kebaikan. Allah akan berikan hasil yang nikmat di situ. Tapi kalau beli pajang, dicolek aja nggak pernah, pegangannya nggak pernah, ini jangan. Berdebu itu ya. Ini jangan, subhanallah.
Paling tidak ada usaha, walaupun 1 hari 1 lembar. Dan azamkan dalam diri kita. Tekad kuatkan dalam diri kita. Saya nggak mau tidur nih dalam 1 hari kecuali saya sudah saya sudah baca minimal 1 halaman misal. Atau setengah halaman misal. Nggak ada masalah. Yang penting apa? Baca sedikit, sedikit, sedikit terus. Tapi continue. Amal yang paling dicintai Allah itu yang langgeng, yang konsisten, yang istiqamah walaupun sedikit, kata Nabi SAW. Maka berusaha dengan sungguh-sungguh. Maka semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kitab-kitab yang sudah kita miliki. Allahumma amin. Masya Allah. Ini ya Ustaz, insya Allah bisa menjadi amal jariah kalau anak atau cucu nanti mempelajari. Nah, Kalau kita belum sempat membedah kitabnya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah lingkungan yang kondusif juga diperlukan dalam memperbaiki atau mempertahankan akhlak yang baik, termasuk lingkungan dalam internet, sosmed maupun link lainnya? ya jelas, subhanallah. Teman itu kan termasuk lingkungan kan? Teman itu lingkungan juga, atau kemudian pendidikan dari orang tua itu lingkungan juga, kan gitu ya. Ada banyak faktor yang menjadikan akhlak seseorang itu apa? Menjadi buruk, salah satu dari lingkungan. Salah satu lingkungan. Lingkungan itu banyak, teman, faktor pendidikan, baik itu pendidikan di sekolah atau pendidikan di rumahnya, faktor temannya, sahabatnya, faktor gurunya, dan seterusnya. Itu lingkungan sangat mempengaruhi luar biasa. Sangat mempengaruhi, apalagi zaman sekarang. Internet, Allahu Akbar. Makanya saya sarankan kepada para orang tua yang memiliki anak yang masih kecil, jangan diberikan sebebas-bebasnya HP kepada anaknya. HP ini amanah, ya kawan. Ini apa? Amanah, kan termasuk harta, betul ya? Jangan kita berikan kepada orang-orang yang akalnya belum sempurna untuk bisa mendapatkan itu, untuk bisa mencerna itu. Jangan, subhanallah. Ini subhanallah, banyak orang tua yang naudzubillah ternyata tanpa disadari dia zalim kepada anaknya. Daripada pusing, harus kasih HP lah, kasih HP lah. Ini salah nih, subhanallah. Salah, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Berikan waktu lebih kepada anak-anak kita, kan gitu ya. Ini salah, subhanallah. Kan lingkungan itu sangat luar biasa, apalagi dunia maya zaman sekarang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sangat luar biasa berbahaya. Kalau seorang nggak ada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, nggak ada rasa takut kepada Allah, wah, bisa sangat berbuat bermacam-macam dalam dunia maya tersebut. Alhamdulillah min dzalik. Semoga Allah Azza wa Jalla perbaiki seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Kami persilahkan yang ingin bertanya langsung, silakan raise hand. Biasanya Ukti Putri. Nah, Ana sudah angkat itu. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana ingin bertanya, bagaimana kita tahu bahwasanya kita sekarang sudah masuk di zaman fitnah yang sangat besar, dan itu banyak terjadi di para kalangan asatidzah kita. Nah, apakah kita boleh memblacklist asatidzah yang memang bermasalah? Dalam hal ini kita sama sekali tidak mengambil ilmunya, karena jika disandingkan dengan apa yang disampaikan oleh, kalau tidak salah, sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, unzur makila wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, namun jangan lihat siapa yang menyampaikan. Nah, apakah perkataan beliau ini masih relate dengan situasi yang saat ini? Karena jika kita lihat, hampir seluruh asatidzah mungkin punya aib ya, artinya mungkin tidak terbongkar ke publik, ada yang memang Allah tutupi, ada yang memang Allah buka. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi ini, Ustaz? Barakallahu fiik. Yang pertama, semua manusia nggak mungkin lepas dari kesalahan dan dosa. Nggak ada manusia yang kemudian tidak lepas dari kesalahan, dosa, kekurangan, aib, dan nggak ada manusia yang lepas dari kesalahan dosa tersebut. Tapi kata Nabi SAW, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang ketika terjatuh dalam kesalahan dan dosa, maka dia langsung bertobat kepada Allah. Dia banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan masalah ketika orang itu berbuat dosa, kita semua pasti, subhanallah. Asatidzah, ulama sekalipun, luar biasa, pasti berbuat dosa dan kesalahan, kan gitu. Tapi ketika mereka kemudian mengakui kesalahannya, rujuk, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, selesai. Selesai kan gitu ya. Tapi kalau nggak mengakui, malah kemudian
mempertahankan dengan berbagai macam dalil, yang dalil tersebut kalau kita lihat kemudian itu mendalilkan amalan, bukan beramal dengan dalil. Bedakan dua hal ini. Mendalilkan amalan. Kalau mendalilkan amalan dapat aja tuh dalilnya, kan gitu ya. Mungkin ada dalilnya kok, ada ulama yang bolehin kok, dapat aja ntar tuh. Kalau mendalilkan amalan, yang benar adalah kita beramal dengan dalil. Kita beramal itu dengan dalil, bukan mendalilkan amalan kita. Kalau mendalilkan amalan itu hawa nafsu takutnya di situ. Bukan banyak hawa nafsu masuk ke situ. Ya, jadi ini masalah apa? Bukan kemudian dia berbuat aib, kesalahan, dosa. Kalau itu semua manusia, bukan hanya asal itu semua manusia, hatta ulama sekalipun. Kecuali Nabi dan Rasul, karena mereka ma'asum dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka berbuat kesalahan, Allah yang tegur langsung dari atas langit. Jadi jangan karena kemudian inilah setitik rusak susu sebelanga. Ini yang pertama. Kalau memang asatidzah tersebut adalah orang-orang yang terkenal dengan kebaikan. Al-ibratu bil ghalib. Kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, yang menjadi standar ukuran pada orang tersebut adalah mayoritas dari pemahaman orang itu. Mayoritasnya apa pemahaman orang itu? Mayoritas itu seperti apa orang tersebut? Kalau dia aslinya orang baik, soleh, bagus, Masya Allah, cuma terjatuh, tergelincir. Ya, makanya sering para ulama membahasakan zillatul ulama, tergelincirnya ulama. Dan ini semua ulama. Nggak ada ulama yang nggak ada salah, nggak ada. Nggak ada, subhanallah. Bahkan banyak dari mereka kesalahannya masalah akidah luar biasa. Tapi apakah mungkin kita keluarkan dari ahlu sunnah? Enggak. Tidak, subhanallah. Karena al-ibratu bil ghalib, yang menjadi standar ukuran pada orang tersebut adalah apa? Adalah mayoritas dari pemahaman orang tersebut atau mayoritas dari amalan orang tersebut. Nah, jadi jangan karena inilah titik rusak susu belanga. Nggak mau kita lihat pokoknya, wah udah sonoh jauh luar biasa. Padahal ternyata kesalahannya mungkin ma'fu anhu, bisa dimaafkan, dan mungkin orang tersebut sudah bertaubat kepada Allah, sudah kembali kepada Allah. Kecuali yang saya katakan tadi, tetap berpegang kokoh luar biasa dengan pendapat yang nyeleneh luar biasa, orang tahu sudah nyeleneh, bahkan tadi mendalilkan amalan saja, nyari-nyari dalil aja, oleh seperti lain cerita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian ikhwatul iman rahiman rahimakumullah, kewajiban bagi diri kita untuk menyibukkan diri dengan aib kita, bukan aib orang lain, subhanallah. Kewajiban bagi diri kita untuk menyibukkan diri dengan aib kita. Sebagaimana orang lain ada aib dan kekurangan, diri kita pun pasti punya kekurangan dan aib. Kalau diri kita punya aib dan kekurangan, pasti kita ingin diberikan uzur oleh saudara kita. Kan gitu ya? Pasti kita ingin diberikan uzur oleh saudara kita tersebut. Tapi kalau dibalik, saudara kita yang kemudian salah, kita mau berikan uzur atau tidak di situ? Kan gitu. Berapa banyak kemudian orang yang selalu menyibukkan dengan aib orang lain, apalagi dengan aib gurunya, hanya karena satu dua masalah sama guru, tinggalkan luar biasa. Jangan. Imam Syafi'i mengatakan isbir ala muallimi jafa. Atau kamakal, sabarlah atas kerasnya akhlak seorang guru. Subhanallah. Keras di sini apa? Macam-macam nih. Mungkin sikapnya yang kurang berkenan bagi diri kita, sudah kelas manusia. Sebagaimana saya ada kesalahan, guru saya juga ada kesalahan. Selama memang batas kesalahannya apa diambang yang wajar, yang memang di atas diambang batas kewajaran, bukan tadi yang saya katakan homo lah, naudzubillah, atau kemudian akhlaknya luar biasa buruk, memberikan madarat besar kepada murid-muridnya dan seterusnya, kayak tadi contoh tuh. Akhlaknya buruk gurunya, murid-murid tambah buruk juga. Ini berat kalau seperti ini. Tapi kalau 1-2 kesalahan, mungkin kita tutupi semua dari kebaikan guru tersebut, waduh, repot bener ini, luar biasa nih. Karena tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang tidak punya kesalahan dan dosa. Nggak ada sama sekali. Tidak ada, subhanallah. Maka kewajiban dari saya, ini penting tentang masalah ini, sibukkan dengan aib dan kekurangan kita. Sibukkan dengan aib dan kekurangan kita, dan terus berpegang kepada para asatidz, para ulama yang benar, yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian lihat bagaimana petunjuk mereka dan seterusnya. Macam-macam. Nggak ada yang nggak lepas ya, kawan. Nggak ada yang lepas dari kesalahan dan dosa, subhanallah. Selama kesalahan dan dosa tersebut tidak fatal, tidak menjadikan kemudian mencoreng dari agamanya, mencoreng dari akhlaknya buruk, maka yang seperti itu berikan uzur kepadanya, doakan agar Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepadanya. Kalau kita bisa kemudian kita nasihati secara berdua, silakan, subhanallah. Silakan. Tapi kalau ngeyel dan seterusnya, itu lain cerita. Wallahu a'lam bishawab. Dan sibukkan diri kita dengan ilmu dan amal terakhir. Sibukkan diri kita dengan ilmu dan amal. Jangan menyibukkan dengan yang berita-berita ini, itu, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum.
Ustadz, bagaimana caranya orang yang menderita halusinasi yang seolah-olah ada orang lain yang tidak suka atau mengganggu dirinya? Sering saya sudah menasihatinya. Mohon pencerahannya, Ustadz. Terima kasih. Wah, coba orang-orang seperti itu diruqyah mungkin ya. Mungkin ditakutkan, naudzubillah, ditakutkan ada gangguan syaitan atau gangguan jin kepada dirinya. Dia ruqyah mandiri coba. Atau orang yang melihat teman seperti itu, kemudian dia meruqyah orang tersebut tanpa orang tersebut minta. Atau kemudian dia datangkan seorang ustadz yang memang bisa meruqyah, atau sebenarnya kaum muslimin semua bisa meruqyah, tapi mungkin lebih sering atau tidak dan seterusnya kan gitu. Kemudian tanpa diminta dari orang tersebut meminta ruqyah, kita yang bawakan usaha untuk meruqyah dirinya. Coba tes, itu yang pertama. Yang kedua, coba secara medis. Betul, coba cara medis, datang ke psikolog, psikiater, atau mungkin ahli dari hipnoterapi. Berarti kan ya, ahli dari hipnoterapi yang benar ya. Hipnoterapi yang benar nih, yang memang benar, bukan kemudian pakai jin dan seterusnya. Naudzubillah, karena hipnoterapi dia ada yang memang benar, permainan kata-kata, permainan otak kanan, otak kiri, itu memang ada ilmiahnya. Kalau seperti itu ada ilmiahnya, dan para dokter tahu tentang masalah tersebut. Takutnya penyakit psikosomatik atau kemudian penyakit anxiety, mungkin zaman sekarang mental health dan seterusnya banyak. Maka coba dari dua sisi tersebut, baik itu secara agama, mungkin meruqyahnya seterusnya, atau kemudian secara medis. Dan yang ketiga, coba terus ajak ke majelis ilmu. Ada seseorang terkena gangguan jin, di ruqyah, qadarullah, Allah takdirkan belum sembuh-sembuh. Allah takdirkan dia sibukkan diri dengan nuntut ilmu. Nuntut ilmunya benar ya, benar-benar nuntut ilmu. Datang ke sini luar biasa, mencatat luar biasa. Allah berikan kesembuhan ketika dia nuntut ilmu secara serius seperti itu. Bayangkan, luar biasa ya. Itu majelis ilmu ya kawan. Itu ilmu agama Allah Azza wa Jalla yang luar biasa, Masya Allah. Ketika dia serius benar-benar menuntut ilmu, berarti dia ilmu amalkan luar biasa. Allah berikan kesembuhan dari situ. Bayangkan, luar biasa. Padahal sebelumnya di ruqyah, di ini, qadarullah, ternyata belum sembuh. Ternyata ketika seorang merutinkan, melazimkan nuntut ilmu dengan serius luar biasa, Allah berikan kesembuhan dari situ. Dan doa kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla jadikan orang tersebut mendapatkan kebaikan, dijauhkan dari mara bahaya, disembuhkan, mungkin kalau itu penyakit disembuhkan, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, Ustadz, dan keluarganya, serta para jamaah dan seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya, Ustadz, kita diperintahkan dalam Islam untuk mempertahankan harta. Bila kita terbunuh, maka mati syahid. Bagaimana dengan keadaan orang tua kami yang tanahnya seluas 25.000 hektar diserobot negara dengan ganti rugi yang tidak pantas, bahkan tidak lunas setelah 10 tahun lebih. Kami sudah berjuang dengan jalur hukum Islam dan hukum positif, tapi ayah kami justru diseret dimasukkan penjara. Apa yang harus kami lakukan yang dirugikan dan tanah tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi dan golongan, padahal tadinya dimanfaatkan oleh orang banyak, rakyat banyak. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khair. Jawabannya, ista'inu bis sabri was salah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dengan sabar dan sholat. Kita hidup di atas muka bumi ini, kawan, nggak mungkin lepas dari ujian dan cobaan. Tidak mungkin lepas dari ujian dan cobaan. Siapapun dari kita. Dan setiap dari kita pasti ujiannya beda-beda. Pasti ujiannya berbeda. Pasti ujiannya berbeda-beda. Ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan pasangan hidupnya, ada yang diuji dengan orang lain, ada yang macam-macam. Macam-macam, luar biasa. Tapi ingatlah, dunia ini memang darul ibtila, darul bala, tempatnya ujian, tempatnya cobaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Azza wa Jalla menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Mana yang paling baik amalnya di antara kalian? Mana yang paling baik amal di antara kalian? Maka minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabarnya gimana? Sabar dalam 3 hal. Sabar dalam sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ketika orang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, itu sabar tuh. Sabar dalam menjauhi maksiat dan dosa. Jadi jangan gara-gara ujian cobaan tersebut menjadikan dia maksiat dan dosa kepada Allah. Na'udzubillah.
dan sabar ketika mendapatkan ujian cobaan pahit yang tidak dia senangi. Sabar dalam takdir Allah yang tidak dia senangi. Dia nih. Jadi ketika Allah berikan ujian cobaan musibah, tiga ini tetap harus ada. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, dia tetap beribadah kepada Allah, melakukan amal saleh kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba'ur rasul dan seterusnya, istiqamah di jalan Allah. Ini harus ada sabar ini. Sabar dalam menjauhi maksiat dan dosa. Jangan gara-gara ujian musibah tersebut hilang dari jalan ketaatan, hilang dari istiqamah. Jangan. Malah melakukan apa maksiat dan dosa. Jangan. Sabar di dalam takdir yang Allah Azza wa Jalla berikan, dan itu takdir itu pahit dan tidak kita sukai. Sabar. Ini dalam 3 hal ini sabar. Wassalah, dan salat, komunikasi seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Komunikasi seorang hamba dengan Allah, doa kepada Allah. Da'watul mazlum, salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa orang yang terzalimi. Doa kepada Allah. Doa apa? Doa ya Allah berikan ganti yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka ambil ya Allah. Dia sudah berusaha nih maksimal mungkin, secara agama, secara hukum, mungkin apa dunia. Allah takdirkan malah sebaliknya ya Allah subhanahu. Ujian, itu ujian Allah kasih beda-beda setiap orang. Tapi yakinlah Allah Azza wa Jalla tidak tidur ya ikhwan. Allah Azza wa Jalla tidak akan menzalimi hambanya yang beriman, nggak mungkin. Laisa bidhallamin lil 'abid wa anna Allah laisa bidhallamin lil 'abid. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Sama sekali Allah tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Maka perhatikan ini baik-baik, subhanallah. Yakinlah selalu husnudzan kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Dia yakin, dia sabar, Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik bagi dirinya. Dan doa kepada Allah. Kalau orang tersebut punya kekuatan, kekuasaan, nggak ada apa-apanya kekuasaan mereka kecuali dengan kekuasaan. La haula wala quwata illa billah. Mau kaya sekaya apapun, mau jabatan setinggi apapun, luar biasa, minta sama Allah, selesai. Jadikan ujian yang Allah berikan kepada kita tambah mendekatkan kita kepada Allah, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Dan pasti banyak hikmah di dalamnya, ikhwan. Selalu husnudzan kepada Allah, selalu berpikir hikmah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita itu luar biasa. Itu kenikmatan-kenikmatan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada diri kita ketika kita bisa sabar, Masya Allah. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Allah alam. Ada lagi, Bu? Afwan Ustaz, lupa. Sepertinya sudah ada pertanyaan lagi Ustaz. Nah. Yang raise hand juga sudah tidak ada. Iya. Baik, itu mungkin yang Ya, sudah jam ini juga menjelang 11.30. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim. Sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita pada via Zoom ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz, barakallahu fiik atas segala waktu dan ilmunya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan keberkahan, kebahagiaan Ustadz di dunia dan di akhirat, memberikan nikmat dan kesehatan dan kemudahan semua urusan Ustadz, serta memberikan kabar gembira berupa surga dan segala kenikmatannya. Amin, Allahumma amin. Dan untuk hadirin semua, kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khair atas kehadirannya. Semoga Allah Azza wa Jalla ridho dan memberikan keberkahan atas waktu dan ilmunya, serta memberikan kemudahan dan keistiqomahan kita semua dalam menuntut ilmu syar'i. Amin, Allahumma amin. Insya Allah kita berjumpa lagi. Oh, ini Ustadz mungkin nanti di bulan puasa kita liburkan karena banyak kegiatan kami di pagi harinya juga. Iya. Jadi insya Allah kita lanjutkan kajian online MT Tazkiyatun Nafs setelah Lebaran nanti insya Allah. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Sama-sama, Bu. Izinillah Bu ya, makasih banyak. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Sama-sama Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.